semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini kita akan belajar tentang listrik statis dan listrik dinamis. Nah, sebelumnya ayo siapkan buku dan buka buku kalian ya. Buku tematik 7, subtema 2, kelas 4, bagian IPA. Nah adik-adik, sekarang ayo kita melakukan sebuah percobaan. Yang pertama, tutuplah pintu dan jendela kamar serta gorden jika ada. Yang kedua, nyalakan lampu di kamar dengan menekan saklar. Dan lihatlah bagaimana kamar kalian. Yang ketiga, padamkan lampu dengan menekan saklar. Dan lihatlah bagaimana keadaan di kamar kalian. Nah, jika kalian sudah melakukan ketiga percobaan tersebut, catatlah hasil pengamatan kalian. Nah, berdasarkan percobaan tadi, apa yang menyebabkan lampu menyala dan apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Nah, jawabannya adalah lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Nah, sekarang kita lakukan percobaan yang lain ya. Siapkan penggaris plastik dan potonglah kertas kecil-kecil, lalu letakkan pada permukaan meja. Letakkan penggaris pada potongan kertas. Apa yang akan terjadi? Ya, tidak terjadi apa-apa. Nah, selanjutnya, gosok-gosokkanlah penggaris pada rambut kering, lalu dekatkanlah penggaris pada potongan-potongan kertas. Apa yang akan terjadi? Ya, betul sekali. Jadi, potongan kertas tersebut menempel pada penggaris. Mengapa ya bisa seperti itu? Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif. Sehingga, potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Nah adik-adik, sekarang ayo kita baca teks berikut, yaitu tentang listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik.
Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Nah, adik-adik, jadi dalam teks ini sudah dijelaskan yaitu tentang listrik statis dan listrik dinamis. Nah, dari bacaan teks listrik statis dan listrik dinamis ini, pengetahuan apa yang kalian dapat dari teks tersebut? Nah, tuliskan dengan bahasa kalian sendiri ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang listrik dinamis. Coba adik-adik perhatikan gambar beberapa alat elektronik berikut. Nah, gambar yang pertama ini adalah gambar senter. Nah, jadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala ya? Nah, gambar yang kedua ini adalah kipas angin. Nah, apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Gambar yang ketiga itu adalah setrika. Apa ya yang menyebabkan setrika menjadi panas? Nah, yang ketiga ini adalah gambar kulkas atau lemari pendingin. Apa ya yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Ya, jawabannya adalah peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat berubah menjadi energi lain. Nah, arus listrik mengalir melewati bola. Bola lampu akan menyala. Nah, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Baik adik-adik, sekian untuk video pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.